Manisnya hidup tak tergantung dari banyaknya kita bahagia, namun seberapa bersyukurnya kita akan segala hal yang datang dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami hendak membuka hari ini dengan membaca firman-Mu. Beri kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami kehendak-Mu melalui bacaan kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Sabda Bina Diri ke-724 pagi ini Senin 1 Juni 2020. Bacaan kita terambil dari Kejadian 2 ayat 18 ayat 8 sampai 17. Saya memberi judul renungan ini, Hidup Terasa Lebih Hidup. Bacaan kita Kejadian 2 ayat 8 sampai 17. Nasnya saya pilihkan ayat 9. Saya bacakan buat saudara-saudara. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bacaan kita terbagi dua bagian. Pertama ayat 8 sampai 15, yang kedua ayat 16 sampai 17. Ayat 8 sampai 15 tentang Taman Eden. Ayat 16 sampai 17 tentang perintah Allah mengenai pohon kehidupan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Di dalam ayat 8 sampai 15 ini kita melihat perbekalan yang disediakan bagi kehidupan Adam dan Hawa. Allah Sang Pencipta ingin membuat mereka bahagia. Karenanya mereka ditempatkan hidup di Taman Firdaus. Sementara ayat 16 dan 17 menegaskan bahwa Adam akan mati jikalau melanggar kehendak Allah dan memakan buah dari pohon kehidupan tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sejak awal sejarah kehidupan, umat manusia terikat dengan Allah melalui iman dan ketaatan kepada firman-Nya sebagai kebenaran mutlak. Hidup hanya akan terasa lebih hidup bila disertai dengan arah hidup dan kesadaran akan tanggung jawab yang jelas. Hidup adalah kesempatan sejati untuk melayani Tuhan dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Renungkanlah lagu berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Allah memberi hidup
bagi Adam dan Hawa, Allah pula yang memberi kita hidup. Gunakan hidupmu untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan. Saudara-saudara terkasih, Alkisah pada tahun 1943, serdadu Nazi menggelandang 140 penduduk desa Katyn ke sebuah gudang, menumpuk jerami di sekitarnya, dan kemudian membakarnya. Peristiwa itu menewaskan 140 tawanan itu. Setelah perang berakhir, Katyn yang terletak di wilayah bekas Uni Soviet dijadikan pusat peringatan peristiwa serupa yang menimpa 600 desa di seluruh Belarusia. Jadi wilayah bekas Uni Soviet ini menjadi Belarusia sekarang. Di salah satu ujung desa Katyn berdiri pohon kehidupan. Pohon yang terbuat dari besi hitam ini mempunyai lebih dari 400 helai daun. Daunnya juga dari besi hitam. Di setiap helai daun besi itu tertulis nama desa yang hancur, tetapi telah dibangun kembali setelah perang usai. Daun-daun itu melambangkan harapan dan kesempatan bangkit kembali rakyat Belarusia. Bacaan kita berbicara tentang pohon kehidupan di Taman Eden. Jalan menuju pohon itu tertutup bagi Adam dan Hawa setelah mereka melanggar perintah Allah. Tetapi Yesus Kristus membukanya kembali bagi kita. Di langit dan bumi yang baru akan ada pohon kehidupan yang baru. Kematian rohani dapat berubah menjadi kehidupan rohani melalui iman kepada Yesus Kristus. Inilah kesempatan yang tiada tara. Inilah kesempatan untuk tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan beri. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingat baik-baik pesan pagi ini. Hidup terasa lebih hidup bila kita menuju kehidupan kekal. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami di hari Senin pagi ini untuk kami tidak menyia-nyiakan hidup kami, dan hidup akan terasa hidup bila kami menuju kepada kehidupan kekal. Sisa hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami berkehendak Engkau mengawal kami, menuntun langkah kami, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab hari ini sampai kami istirahat nanti malam. Dengar dan sauti doa kami ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati saudara.